Banyak tokoh-tokoh agama Islam itu memelihara anjing, bahkan di Saudi Arabia, karena mereka tidak menganut mazhab Syafi'i, tapi mazhab yang lain lagi, yang memperbolehkan anjing itu bukan najis gitu. Nah ini mazhab hukum, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, ada 4. Tetapi dalam mazhab teologi, lah ini yang jarang muncul di permukaan. Mazhab teologi itu khususnya dulu muncul paham Mu'tazilah. Mu'tazilah itu dipimpin pertama kali oleh seorang yang bernama Wasil bin Atta. Dan Mu'tazilah itu muncul sebetulnya pertama kali lebih merupakan reaksi dari teolog-teolog Kristen sebetulnya. Ada satu buku yang cukup menarik dari kalangan Islam yang pernah diterbitkan, Sejarah Ilmu Kalam. Buku itu membahas, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Seluk-beluk kerumitan pemahaman ilmu kalam dikaitkan nanti dengan Trinitas. Jadi kira-kira pada awal dinasti Umayyah, setelah Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian pemerintahan negara Islam yang dulunya dipusatkan di Madinah dipindah ke Damaskus. Nah pada awal-awal pemerintahan dinasti Umayyah itulah hidup seorang teolog yang sangat terkenal di dunia Kristen Timur khususnya, namanya adalah Yohanes Damaskus. Nah Yohanes Damaskus itu sejak kakeknya dia mengabdi pada pemerintahan dinasti Umayyah, yaitu keluarga Mansur. Karena awal-awal pemerintah Islam itu membutuhkan administrator Kristen, intelektual Kristen, penerjemah Kristen. Makanya keluarga Mansur ini mulai dari zaman kakek, anak, sampai cucunya, yaitu Yuhana Mansur atau Yohanes Mansur ad-Dimaski. Di Indonesia kalau Yohanes itu nggak dikaitkan dengan Mansur. Yuhana Mansur ad-Dimaski, yang meskipun akhirnya dia meninggalkan kehidupan politik, hingar-bingarnya dunia politik, lalu dia menyendiri menjadi seorang rahib atau biarawan di Dir Marsaba di Yerusalem. Itu kelihatan sekali kalau dari atas bukit itu di biaranya itu harus dinaik karena di atas bukit. Nah disitulah dia mengakhiri menghabiskan masa tuanya dengan menulis buku, menulis apologetika terhadap kesalahpahaman Islam. Dia menulis salah satu buku yang terkenal itu namanya De Harsibus, yang artinya bidat-bidat. Lalu di situ dia menggolongkan Islam sebagai salah satu aliran Kristen terakhir yang namanya heresi Kristen, yang menyangkal keilahian firman Allah, karena menurut Yohanes Damaskus dipengaruhi oleh ajaran Arianisme. Berangkatnya dari sana sebetulnya. Arianisme itu pandangan Arius yang menyangkal bahwa firman Allah itu kekal. Ada waktu di mana firman Allah pernah tidak ada. Dan firman Allah ini dikaitkan dengan Yesus sebagai firman yang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah kemudian Yohanes Damaskus itu memberikan pertanyaan seperti ini. Jikalau Anda ditanya oleh saudara muslim tentang siapakah Yesus, maka Anda harus menanyakan balik kepada mereka, menurut Al-Quran yang kamu miliki, dengan sebutan apa Yesus itu disebut dalam kitab sucimu sendiri? Saudara muslim pasti akan menjawab, Yesus itu adalah Rasul Allah. Selain Rasul Allah, dia adalah kalimatullah, firman Allah yang diberikan kepada Maryam dan roh daripadanya. Setelah dia menjawab seperti itu karena mengutip Al-Quran itu sendiri, tanyakanlah kepada mereka, menurut kalian apakah firman Allah itu diciptakan atau tidak diciptakan? Kalau dia menjawab diciptakan, berarti ada waktu di mana Allah ada, firman-Nya pernah tidak ada.
itu berarti bahwa Allah pernah tidak bisa berfirman. Lah kalau Allah itu pernah tidak punya firman, berarti Allah pernah tidak maha kuasa. Pertanyaan kedua, kalau seandainya firman itu diciptakan, dengan apa Allah menciptakan? Allah menciptakan dengan firman-Nya. Apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berfirman, jadi, maka jadilah. Dalam Alkitab dikatakan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Lah kalau firman-Nya diciptakan, dengan firman mana ia menciptakan firman itu tadi? Begitu juga roh. Lebih dahulu mana antara Allah dan rohnya? Kalau dijawab lebih dulu Allah, berarti rohnya pernah tidak ada. Selain wujudnya sudah ada, rohnya belum tidak ada. Berarti Allah pernah mati, karena pernah tidak memiliki roh. Nah, tetapi kalau dijawab itu lebih dulu rohnya, lalu rohnya siapa? Kira-kira seperti itu. Maka kalau dia menjawab firman dan roh Allah itu sama kekal dengan Allah, kalau begitu kamu percaya dengan Tritunggal, itulah Tritunggal yang kami imani. Kira-kira seperti itulah argumentasi Yohanes Damaskus. Kemudian Wasil bin Atta, itu pendiri aliran Mu'tazilah, itu kemudian menyangkal, karena kalau kita menganggap Quran itu bukan makhluk, kalau kita menganggap Quran itu tidak diciptakan, berarti ini sama aja dengan Kristen, katanya gitu. Orang Kristen mengatakan firman tidak terciptakan karena Allah menciptakan dengan firman-Nya. Kalau kita lihat Quran secara fisik, itu memang diciptakan karena apa itu, kertasnya itu bikin pabrik, huruf Arab itu berkembang, sesuatu yang berkembang diciptakan. Kan begitu kan? Tetapi di balik yang tidak diciptakan itu, Quran itu adalah firman Allah yang kekal bersama-sama dengan Allah, karena Allah tidak mungkin pernah ada tanpa firman-Nya. Kan kira-kira seperti itu. Nah, argumentasi ini akan segera mudah ditarik untuk membela iman Kristen. Loh, kalau kamu sendiri bisa mengakui Quran itu nggak diciptakan, padahal Quran itu kertas itu dari pabrik kertas, dari pabrik leces atau daripada larang. Apa sulitnya kamu menerima firman menjadi manusia? Loh, Yesus kan mati, loh, kertas kan bisa terbakar juga. Kira-kira seperti itu. Maka Wasil bin Atta mengatakan bahwa Quran itu tercipta. Duh, lalu bagaimana ketika Allah mengatakan Allah menciptakan dengan firman-Nya? Sesungguhnya yang disebut firman, yang disebut kudrat, yang disebut irodat, itu adalah zat Allah sendiri. Itu hakikat Allah sendiri. Tapi kan Quran mengatakan Allah itu punya mata Allah di segala tempat. Allah mengatakan Tuhan Quran mengatakan Allah menciptakan dengan kedua tangannya. Quran mengatakan Allah itu, tangan Allah di atas mereka, artinya pertolongan Allah di atas mereka. Itu berarti Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya wajah, Allah punya kedua tangan. Kan seperti itu. Maka jawabannya Wasil bin Atta, Allah melihat dengan zatnya, dengan hakikatnya. Allah punya tangan, itu maha kuasa dengan zatnya. Allah melihat dengan zatnya, Allah mendengar dengan zatnya, bukan dengan telinganya, bukan dengan matanya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian Asy'ari mula-mula ini menjadi pengikutnya Mu'tazilah. Tetapi lama-kelamaan dia keluar dari Mu'tazilah dan dia mendirikan aliran teologi sendiri yang akhirnya disebut Asy'ariyah, yang nanti digabung dengan namanya Al-Maturidi, ya. Maturidi itu pandangan teologisnya tidak jauh berbeda dengan Asy'ari, kemudian disebut Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, kira-kira gaung perdebatan ini menggambarkan paralelisasinya dengan ketika gereja menghadapi Arius. Arius itu seorang imam dari Iskandaria yang mengajarkan bahwa Yesus itu lebih rendah dari Allah Bapa. Karena apa? Yesus itu ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Padahal Alkitab dengan tegas mengatakan Yesus itu firman Allah, dan firman itu yang menciptakan segala sesuatu. Tidak mungkin firman itu tercipta. Nah, makanya kemudian dihadapi oleh sebuah konsili atau muktamar besar yang diadakan di istana musim panasnya Konstantin, Kaisar Roma saat itu, yaitu di kota Iznik
Sekarang namanya, waktu itu namanya Nisea. Di sanalah kemudian dirumuskan yang namanya regula fide atau kanun al-iman atau pengakuan iman panjang yang berbunyi nu'minu bi ilahin wahid, aku percaya kepada Allah yang esa, Bapa yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dan percaya kepada satu Tuhan yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal yang lahir dari Bapa sebelum segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan tidak diciptakan. Kenapa dilahirkan? Firman itu sebelum Allah menyatakan diri melalui sang firman. Jadi tidak seorang pun pernah melihat Allah, Yohanes pasal 1 ayat 18. Tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Apa maksudnya anak tunggal yang di pangkuan Bapa? Firman Allah yang bersama-sama dengan Allah, dan firman Allah itu adalah Allah. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Yesus sudah ada sebelum langit bumi tercipta. Karena apa? Sebagai firman Allah, Yesus mencipta semuanya, kan gitu kan? Nah, itulah sebabnya maka dilahirkan. Ketika firman itu keluar dari wujud Allah, seperti pikiran saya keluar dari diri saya menjadi kata-kata. Sebelumnya kata-kata saya, pikiran saya sudah ada bersama dengan diri saya. Keluarnya pikiran saya dari diri saya ini tidak sepertinya keluarnya benda dari benda lain. Saya bisa mengeluarkan sebanyak mungkin pikiran saya, tapi pikiran saya tidak pernah habis. Firman Allah bisa turun menjadi manusia, tapi firman Allah yang di surga tetap ada. Karena apa? Firman Allah itu keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah. Lu kok bisa? Karena Allah itu bukan bakpao, Allah itu bukan benda, Allah itu bukan manusia yang terikat ruang dan waktu. Allah itu adalah roh, dia bisa hadir di segala tempat. Gampang saja jawabannya. Ketika Arius mengatakan bahwa firman itu diciptakan, tidak mungkin firman itu diciptakan. Maka di akhir diktum konsili Nicea itu, dan kami percaya pada Roh Kudus, titik. Belum dijelaskan Roh Kudus itu dari mana, hubungannya dengan Bapa atau wujud Allah seperti apa, hubungannya dengan firman atau putra Allah seperti apa. Aku percaya kepada Roh Kudus, titik. Dan kepada orang yang berkata, pernah ada waktu di mana firman Allah pernah tidak ada, atau diciptakan dari ketiadaan, diciptakan dari tidak ada menjadi ada, atau dia memiliki hakikat lain dari wujud Allah, atau dia bisa rusak, atau bisa berubah, bisa bergeser. Maka terhadap ajaran yang demikian, gereja yang satu, yang kudus dan yang apostolik mentahrim atau menyatakan semuanya adalah sesat. Itu tahun 325. Jadi jauh sebelum ilmu kalam Islam itu muncul. Nah, akhirnya dalil bahwa firman Allah tidak diciptakan itu kemudian digemakan kembali oleh ahli sunnah wal jamaah, khususnya Imam Asy'ari, ketika menghadapi aliran Mu'tazilah yang seperti Arius menyangkal firman Allah itu tidak kekal, karena firman Allah itu ciptaan, Quran itu ciptaan. Maka kemudian ada ungkapan, man khola innal Quran makhlukun fahuwa kafir. Barang siapa mengatakan bahwa Al-Quran itu diciptakan, maka dia kafir. Tentu maksudnya bukan kertasnya itu nggak diciptakan, bukan wujud fisiknya nggak diciptakan, karena jelas wujud fisik Quran yang bisa rusak, yang bisa terbakar, yang bisa robek, itu bukan hakikatnya. Tapi hakikatnya firman Allah yang terkandung di dalamnya tidak bisa rusak, tidak bisa bergeser, kira-kira seperti itu. Penegasan ini mirip satu sama lain, tapi tentu ada bedanya. Nah, inilah Asy'ari. Kemudian Asy'ari punya pandangan beda dengan Mu'tazilah. Allah itu melihat dengan matanya, tapi tanpa boleh bertanya bagaimana matanya. Allah itu mendengar dengan telinganya, tapi tidak boleh bertanya bagaimana telinganya.
bila kaif wala tasbih. Kita tidak boleh bertanya, kita hanya mengagungkannya, mentransendensikannya, kira-kira seperti itu. Nah kemudian disusul kemudian oleh ulama berikutnya yang bernama Al-Maturidi. Al-Maturidilah kemudian yang merumuskan dalil as-sifatul laisatil dzat walahiyya ghairuha. Sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan zatnya, tapi juga tidak beda dengan zatnya. Tidak sama artinya apa? Berbeda. Tapi juga tidak beda. Tidak beda artinya apa? Sama. Berarti antara sifat Allah dengan Allah itu tidak sama, tapi juga tidak beda. Jadi artinya tidak sama artinya beda, tidak beda artinya sama. Jadi bicara tentang Tuhan memang selalu bulat. Nah kalau sudah bulat itu kenapa kok nyerang yang lain? Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lu Kristen tuh membingungkan, ya sama bingungnya juga. Sifat tidak sama dengan Allah tapi tidak beda dengan Allah, kan itu kan. Memang antara Kristen dan Islam itu kalau sama-sama jujur sebetulnya bisa saling paham. Kristen tuh kenapa rumit? Karena diajarkan maka rumit. Kalau Islam nggak rumit kan, nggak pernah diajarkan. Syahadat Islam itu kan cuma dua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada ilah lain selain Allah, dan sesungguhnya adalah Muhammad adalah utusan Allah. Titik, sudah. Islam langsung kalau begitu ngomong begitu. Tidak dijelaskan bagaimana antara Allah Maha melihat dengan apanya. Allah menciptakan dengan dua tangan, apa tangannya Allah sama dengan tangannya Petro, klawe-klawe begini kan nggak sama. Itu pun sampai sekarang menimbulkan perdebatan yang sengit. Berita yang paling akhir adalah ketika penerbitan Al-Quran oleh Majelis Mujahidin Indonesia. Majelis Mujahidin Indonesia itu menuduh Departemen Agama telah melakukan sekian ribu kesalahan penerjemahan Quran yang menyebabkan umat Islam Indonesia menjadi teroris. Yang disalahkan katanya Departemen Agama. Nah padahal sebenarnya yang teroris ya Majelis Mujahidin itu, bukan Departemen Agama kan. Tetapi saya berpikir apa hubungannya kok sampai Departemen Agama disalahkan. Karena apa? Departemen Agama khususnya pada penerjemahan pertama zamannya Pak Mukti Ali itu menerjemahkan ayat-ayat tangan Allah, mata Allah, wajah Allah itu apa adanya, karena menganut aliran Asy'ari tadi. Setelah Imam Asy'ari, Al-Maturidi, setelah Maturidi Ibnu Hambal, dia diadili oleh pengadilan pada zamannya dinasti Umayyah. Ibnu Hambal ditanya, apakah kamu percaya bahwa Allah punya tangan? Ya, saya percaya. Kenapa? Karena Quran berkata Allah punya tangan. Tapi kami tidak boleh bertanya bagaimana tangannya. Takon tok dosa. Apakah kamu percaya Allah punya mata? Ya, saya percaya Allah punya mata. Tapi kami tidak boleh bertanya bagaimana matanya. Artinya matanya Allah tidak sama dengan matamu. Kira-kira seperti itu. Kamu percaya bahwa Allah itu menciptakan dengan kedua tangannya? Ya, saya percaya. Tapi kami tidak boleh bagaimana tangannya. Ayat-ayat ini disebut ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak bisa dicerna dengan akal manusia. Oleh Departemen Agama edisi pertama dibiarkan saja, yadallaha fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, ditulis saja tangan Allah di atas mereka. Nah begitu Al-Quran ini disponsori oleh Arab Saudi, sejak muncul edisi yang lux itu dibiayai oleh Arab Saudi, semua hasil penerjemahan para ulama Indonesia yang menerjemahkan tangan Allah diterjemahkan dengan tangan apa adanya, dirubah oleh pemerintah Arab Saudi yang menjadi tim penerjemahan Quran yang terbaru. Jadi kata yadallah tidak boleh diterjemahkan tangan Allah, tapi harus Allah menolong atas mereka. Jadi tangan Allah artinya Allah Maha menolong, mata Allah artinya Allah Maha melihat, kira-kira seperti itu. Wajah Allah artinya hakikat atau zat Allah ada di segala tempat.
Jadi tidak boleh dikatakan wajah Allah seperti wajah kita, tangan Allah seperti tangan kita, seperti itu. Majelis Mujahidin lebih ekstrim lagi dari pemerintah Arab Saudi, dikatakan bahwa ulama-ulama Indonesia itu sesat karena mereka mengartikan tangan kok seperti tangannya manusia, itu akan menunjuk kepada aliran mujassimah di mana Allah diserupakan dengan makhluknya. Sampai hari ini perdebatan itu tidak tuntas. Jadi kalau Anda sempat silakan beli buku terjemahan Al-Quran versi Majelis Mujahidin Indonesia. Kalau nggak ada di toko buku, Anda bisa pesan langsung kepada pengurus pusatnya di Jakarta. Tapi tolong juga Anda pelajari Al-Quran sebelum diterjemahkan ulang. Jadi Anda cari Quran terjemahan Saudi. Jadi artinya apa? Ini dalam Islam pun menjadi masalah yang rumit, serumit Tritunggal juga gitu loh. Jadi kalau Tritunggal itu rumit karena diajarkan. Seumpama kita tidak mengajarkan ya tidak rumit lah. Pokoknya percaya bahwa tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa, sesuai dengan sabda Yesus, dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, dan kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia, kan titik kan? Tidak sulit. Ketika Anda bergereja di Pantekosta, nggak terlalu sulit dengan bergereja di Protestan atau di Katolik, karena pengakuan imannya kan sempit sekali. Anda percaya Yesus sebagai Tuhan, percaya, haleluya, tepuk tangan, dengan pulang, selesai itu. Terus ditakoni kan bingung, apa hubungannya Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya kan? Tapi kalau di Protestan agak sulit sedikit karena ada pengakuan iman panjang. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus. Kalau pengakuan iman rasuli nggak ada sulitnya karena itu sederhana. Tapi kalau pengakuan iman panjang, anak Allah yang tunggal yang lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan tidak diciptakan, yang olehnya segala sesuatu diciptakan, yang demi kita manusia dan demi keselamatan kita telah turun dari surga, dilahirkan oleh dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, dan seterusnya kan sulit. Dan percaya kepada Roh Kudus, wa birrohil kudus ar-robul muhyi, Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Bapa. Sama gereja Katolik ditambahi dan Putra, lebih rumit lagi. Tritunggalnya rumit karena diajarkan. Kalau di Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Islam kan nggak diajarkan. Di Pantekosta juga nggak diajarkan, makanya nggak terlalu rumit gitu loh. Makanya kadang-kadang kalau Anda tidak mau rumit ya gereja Pantekosta sajalah. Tapi kalau nanti tiba-tiba Anda bingung kemudian mu'alaf, ya semplon dewe lek mau mu'alaf. Artinya apa? Iman itu membutuhkan penjelasan. Kalau iman tidak membutuhkan penjelasan, maka kita tidak bisa mempertahankan apa yang kita yakini. Apa prestasinya kalau kita pokoknya aku iki, gitu, dikatakan pokoknya agama di sisi Allah yang terbaik itu adalah Islam. Kan biasanya kan teman-teman Muslim gitu. Terus tak takoni, kamu percaya agama paling baik itu Islam? Iya Pak. Lah kowe ora ro sing liyane kalau perlu apik dhewe, kon ndiruh mulai paling apik. Ya toh? Nggak bisa yang begitu. Nah ini, saudara-saudara, saya mencoba untuk membuat bagan ini, ya. Ini cuma satu lembar, ini sebetulnya sudah mengandung perbandingan antara ilmu kalam Islam yang saya garis bawahi, khususnya adalah Asy'ari dan Al-Maturidi. Sebab yang lain pun juga mengaku Sunni, kan gitu kan. Tapi antara Sunninya Arab Saudi yang dukung Muhammadiyah dengan Sunninya NU berbeda. Bukan hanya kalau pas ke partai aja berbeda, teologinya juga berbeda, ya kan. Kalau politiknya Pak Akil mengatakan tidak perlu ada koalisi partai-partai Islam supaya merapat ke nasionalis. Tapi kalau Din Samsudin, partai Islam harus bersatu, kan gitu ya. Itu dinamika. Belum lagi kalau masalah teologi, soal talqin mayit, tahlil boleh apa enggak, Muhammadiyah enggak boleh, NU itu bid'ah hasanah. Tidak semua bid'ah itu jelek. Kalau bid'ah hasanah itu baik. Katanya orang NU, semua yang menambah-nambahi di dalam sunnahku adalah dolalah, sesat, katanya gitu kan. Tapi katanya orang NU, dan zaman Nabi kan nggak ada radio, kenapa kamu mendengar radio? Apa itu bid'ah?
Zaman Nabi nggak ada sinetron, kenapa kamu nonton sinetron? Itu bid'ah kan itu. Padahal kalau Muhammad kullu bid'atin dolalah, setiap yang menambah-nambahi dalam sunnahku adalah bid'ah. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang serumit itu saya bayangkan supaya Anda siap-siap untuk menerima kerumitan. Nah, karena apa? Lebih baik rumit di awal ketimbang kita tidak ngerti apa-apa kan itu kan. Rumit, kalau saya kasih rumus Anda, kalau Anda pas membaca buku dan mumet, minum kopi sebentar, setelah itu baca lagi, nanti mumet lagi, minum kopi lagi, tapi jangan sampai 27 kali. Kalau sampai 27 kali, Anda insya Allah jadi Mbah Surip, ya kan? Jadi minum kopi sewajarnya saja. Makanya saya dibawakan kopi sama Pak Yohanes, saya suka minum kopi ya. Sekarang gini, perbandingan 20 sifat ini kan sebetulnya bukan Asy'ari yang merumuskan ini. Ini ulama-ulama kemudian, bukan hanya Asy'ari. Kalau Anda baca di kitab-kitab pesantren itu ada Aqidatul Awam misalnya. Akidah orang awam itu di sini ada. Terus kemudian tulisannya Imam Al-Ghazali Qawaidul Aqaid, itu 20 sifat ini ada, tapi tidak semuanya dari Asy'ari dan dari Al-Maturidi. Sistematikanya pun sebetulnya mirip sekali dengan sistematika filsafat skolastik sebetulnya ini. Nah, tetapi coba kita lihat tentang bagaimana eksistensi Tuhan. Bung Karno dalam bukunya, dalam pidatonya ketika dia beri gelar doktor honoris causa di Universitas Muhammadiyah, judulnya Tauhid adalah Jiwaku. Di tengah-tengah Bung Karno diberikan gelar ilmu tauhid adalah jiwaku. Bung Karno tidak banyak mengutip ayat Al-Quran, tapi yang banyak dikutip adalah Bhagavad Gita. Itu karena Bung Karno memang tidak banyak menguasai Quran, yang dikuasai cerita wayang, khususnya Bhagavad Gita. Coba Anda cari bukunya. Kalau tidak sempat cari buku itu, nanti baca buku saya Religi Bung Karno. Sayangnya pas saya tidak membawa. Bung Karno dengan tanpa tedeng aling-aling mengatakan, saya tidak bisa menerima kalau Tuhan hanya dibatasi dengan 20 sifat saja. 20 sifat dalam ilmu kalam. Jadi ada 20 sifat, 99 nama-nama yang indah. 99 itu bukan sifat, tetapi Asmaul Husna, nama-nama yang indah. Sifat 20 itu lahir daripada ulama-ulama yang mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, Imam Al-Ghazali dan seterusnya, lalu disistematikan seperti ini. Kenapa Bung Karno mengatakan saya percaya Tuhan tidak hanya punya 99 nama yang indah dan 20 sifat? Karena Bung Karno dipengaruhi oleh agama Hindu, 1000 nama Tuhan. Jadi bukannya 29, 1000 kalau di Hindu itu. Makanya Bung Karno banyak sekali menerima filsafat timur gitu. Tetapi coba kita pahami bagaimana para ulama merumuskan. Dan kalau perumusan ini kita terima, sebetulnya mestinya tidak sulit memahami iman Kristen. Jadi gini, pertama, dari sifat 20 itu ada satu sifat yang dinamakan sifat dzatiyah atau sifat nafsiyah. Apa artinya zat, apa artinya sifat? Dalam zat apa artinya dzatiyah, nafsiyah misalnya. Zat itu jangan Anda samakan dengan zat ilmu fisika, zat padat, zat cair. Jangan seperti itu. Itu karena Pak Suradi dulu tidak pernah belajar ilmu kalam, makanya ngawur pikirannya. Dia itu mau membela kekristenan, menyalahpahami Islam. Dari disalahpahami ganti menyalahpahami Islam. Itu saya kira juga tidak fair. Orang Pak Suradi mengatakan, coba kalau Allah bagi iman Kristen itu kan roh, dia hadir di mana-mana. Kalau Allah dalam Islam itu kan zat. Nah, zat itu kan ada 3, zat syair, zat padat. Bukan seperti itulah. Maknanya bukan seperti itu. Dia lupa bahwa kata zat dalam ilmu kalam itu sudah dipakai oleh teolog-teolog Kristen Arab sebelum munculnya Asy'ari, sebelum munculnya Al-Maturidi, sebelum munculnya Imam Al-Ghazali. Itu sudah dipakai oleh tulisannya Theodor Abukura.
itu muridnya Yohanes Damaskus, kemudian sudah dipakai oleh Abdul Masih Al-Kindi sekitar tahun 800 Masehi. Imam Asy'ari hidup kira-kira abad 9-10, tahun 900 sekian sampai tahun 1000 berapa itu Imam Asy'ari. Al-Ghazali meninggal tahun 1111, 111 gampang dihafal, abad 11, ya kan? Abad ke-8, ke-9 teolog-teolog Kristen Arab sudah bicara tentang zat dan sifat. Zat itu artinya substansi. Zat itu misalnya gini ya, kalau di dalam bahasa Arab penggunaannya ya, dia sendiri, huwa datuhu, himself. Itu diterjemahkan dalam bahasa Arab huwa datuhu atau huwa nafsuhu, dia sendiri, self, itu adalah dat. Jadi bukan dat dalam ilmu fisika, cair padat, itu bukan itu maksudnya. Nah kemudian sifat yang ada mutlak pada diri Tuhan, yaitu dia ada, al-wujud. Jadi 20 sifat itu ditempatkan, yang pertama wujud, artinya Allah itu ada. Lalu dijelaskan sifat keberadaan, yaitu sifat nafsiyah atau sifat dzatiyah, yaitu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal apabila Allah tidak disifatkan dengan sifat ini, atau bisa juga dikatakan sifat untuk menentukan adanya Allah, di mana Allah menjadi tidak mungkin ada tanpa adanya sifat ini. Hanya satu, yaitu wujud. Wujud itu ada, bukan mawujud. Kalau mawujud itu ya ini kebendaan ini. Kadang-kadang karena orang Kristen itu kan agak tidak akrab dengan bahasa Arab tuh. Saya pernah ngomong tentang ilmu kalam, disalahpahami seorang pendeta. Pak Bambang mengartikan Tuhan itu wujud. Lah semua wujud itu kan eksisten bahasa Inggris, bukan mawujud seperti watu, kayu itu mawujud. Mawujud itu berada secara fisik. Kalau wujud itu artinya keberadaan itu sendiri. Nah, wujudnya manusia kelihatan fisiknya. Punya mata, punya hidung, punya tangan, tangannya pun terbatas, ya kan? Makanya ada ungkapan maksud hati memeluk gunung, tetapi apa daya hanya bisa memeluk kursi, kan gitu kan? Itulah artinya apa? Ini keterbatasan wujud manusia. Kalau Allah wujudnya bukan fisik, non fisik. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan Allah itu roh. Coba gambarin roh kan nggak bisa. Ya kan, seperti anak Papua, diajari gurunya, suruh gambar. Gambar apa? Ya terserah, gambar apa? Gambar apa namanya buaya. Dia nggak ngerti gambar buaya. Kemudian gurunya datang, loh si Obed, mana buayanya? Karena gurunya datang, dia coret ini. Mana buayanya? Tadi ada Bu. Tapi karena ibu datang dia takut buayanya lari, ini bekasnya. Apa itu pengertiannya apa? Kelihatan, apapun kelihatan. Kadal, buaya, tekek itu kan kelihatan. Manusia. Tapi Allah itu tidak kelihatan, tapi ada. Karena itu adanya Allah beda dengan adanya makhluk. Pertama apa? Ini sedikit ilmu filsafat. Adanya Allah itu ada absense, ada dengan sendirinya. Tetapi kalau manusia, dinosaurus, kadal, tekek, cecak, itu manusia yang itu namanya ada abs alio, ada karena diadakan oleh Sang Maha Pengada. Ini baru satu seri ngomong ada ini, ya kan? Memang semua ini kan lahir dari permenungan filsafati. Jadi sebetulnya adanya Allah itu berbeda dengan adanya makhluknya. Kemudian muncullah sifat salbiyah. Ini saya bercerita tentang ilmu kalam Islam dulu, nanti kita bandingkan dengan iman Kristen. Maksudnya sifat salbiyah itu sifat yang menolak apa yang tidak layak bagi Tuhan, atau sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Sifat salbiyah ini ada 5. Satu apa? Kidam. Kidam artinya terdahulu, tidak punya awal. Kemudian yang kedua bakhok, kekal, tidak punya akhir, tidak berkesudahan. Keempat mukhalafatulil khawadis,
berbeda dengan ciptaannya, dengan makhluknya. Kelima, qiyammuhu bin nafsih, berdiri sendiri. Allah itu kan berdiri sendiri, dia tanpa tergantung dengan yang lain. Makanya kalau kadang-kadang orang Kristen karena pemahamannya itu kan terlalu letterlah gitu kan, makanya kadang-kadang, kenapa firman Allah menjadi manusia? Ibarat kita dengan ciptaan yang lebih rendah. Kalau kita ingin tahu bahasa semut, kita harus jadi seperti semut. Begitu juga Tuhan. Karena manusia tidak bisa menangkap bahasa Tuhan, maka Tuhan harus menjadi manusia. Terus saya tanya, yang mengharuskan Tuhan siapa? Ya tidak ada Pak lo. Kok harus? Berarti itu bertentangan dengan kedaulatan Tuhan kalau kamu mengharuskan Tuhan jadi manusia. Lo itu kan terserah Tuhan. Tidak ada kata harus untuk Tuhan. Harus itu untuk kita. Harus itu kata-kata guru kepada muridnya. Harus itu kata-kata suami pada istrinya. Harus itu kata-kata ibu pada anak-anaknya. Harus itu kata pemimpin kepada yang dipimpinnya. Tapi kalau mengatakan Tuhan harus jadi semut, yang mengharuskan siapa? Wong Tuhan kok diharuskan? Nah, ini bahasa sehari-hari itu kadang-kadang tidak kita sadari, itu membatasi Tuhan. Jadi karena Tuhan sendiri punya inisiatif, firman-Nya menjadi manusia, itu karena kedaulatannya, bukan kita yang mengharuskan, kan gitu. Kemudian terakhir adalah esa. Kalau manusia tadi berdiri dengan yang lain, qiyammuhu bi ghairihi, itu manusia. Dia berdiri karena yang lain. Aristoteles mengatakan manusia soon politikon, manusia membutuhkan orang lain. Karena apa? Manusia itu adalah qiyammuhu bi ghairihi. Tapi kalau Allah qiyammuhu bi nafsi, dia berdiri sendiri, tidak tergantung dengan yang lain. Yang terakhir wahdaniyah, serba esa. Perhatikan, semua sifat ini tidak menjelaskan apa hubungannya dengan wujud, tetapi dia hanya mendeskripsikan wujud. Nanti bandingkan dengan Tritunggal. Tritunggal itu bukan sekedar mendeskripsikan Allah, tetapi menjelaskan siapa Allah dan hubungan-hubungannya dengan sifat-sifat tadi, bahkan hubungan-hubungannya dengan ciptaannya. Nanti kan kita lihat. Kemudian setelah sifat salbiyah, yaitu sifat yang mesti ada dan tidak mungkin tidak ada pada Allah, yaitu qidam, baqo, mukhalafatul khawadis, qiyamuhu binafsi, wadaniyah. Kalau di pesantren dinyanyikan mukhalafatul kawadisi, qiyamuhu binafsi, itu dihafalkan sama saudara muslim supaya mereka selalu ingat bahwa Allah itu qiyamuhu binafsi, tidak tergantung dengan yang lain, dia berdiri sendiri, bahwa Allah itu berbeda dengan ciptaannya. Maka kalau dikatakan Allah itu yadullah, tangan Allah, jangan kamu bayangkan sama dengan tanganmu. Kira-kira seperti itu kalau ajaran Asy'ari. Kemudian setelah itu sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu artinya sifat yang diwajibkan pada zat Allah, suatu hukum dan sifat yang pasti ada pada Allah. Sifat ini terdiri dari 7, yaitu kudrat, kuasa, kemudian irodat, kehendak, kemudian ke-9 ilmu atau pengetahuan, kemudian ke-10 hayat atau hidup, ke-11 sama atau mendengar, sifat ke-12 basar atau melihat, dan sifat ke-13 kalam atau berfirman. Ini sekali lagi yang disebutkan kudrat, irodat, ilmu ini adalah juga deskripsi tentang apa yang diperbuat oleh Allah, potensi ilahi, energia ilahi, yaitu kuasa, berkehendak, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya sifat yang ke-14 dan sifat yang ke-20 ini hanya mendeskripsikan sifat nomor 7 sampai sifat nomor 13. Misalnya kudrat, ka'unnuhu qadiran, keadaannya berkuasa. Kemudian irodat, ka'unnuhu muridan, keadaannya berkehendak.
Kemudian ilmu, ka'unnuhu aliman, keadaannya berpengetahuan. Kemudian hayat, ka'unnuhu hayyan, keadaannya hidup. Kemudian sama, mendengar, ka'unnuhu sami'an, keadaannya mendengar. Kemudian basar, melihat, ka'unnuhu basiran, keadaannya melihat. Dan terakhir kalam, berfirman, ka'unnuhu mutakaliman, keadaannya berfirman. Jadi ini tidak menambahkan sesuatu apapun, tapi konsekuensi logis. Karena Allah itu kodrat, kuasa, maka keadaannya berkuasa, bukan keadaannya berdaya, tidak berdaya. Karena Allah itu punya irodat, sifatnya berkehendak, maka unnuhu muridan, keadaannya berkehendak, bukan keadaannya mesti dipaksa oleh orang lain. Seperti dikatakan tadi, Allah harus jadi manusia. Siapa yang mengharuskan Allah jadi manusia? Tidak ada yang bisa mengharuskan Allah, kan? Seperti itu. Nah, bagaimana perbandingannya dengan iman Kristen sekarang? Pernah Pak Hamka bertanya sama Pak Hamran Amri ketika dalam sebuah dialog. Pak Hamran Amri ditanya, jadi menurut Anda, apakah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan berarti Tuhan tiga? Lu tidak. Apa artinya Bapa? Ini sayangnya kurang pas jawabannya Pak Amran. Dia mengatakan, itu kodrat kuasa mencipta. Putra itu kodrat kuasa berfirman. Roh Kudus kuasa ayat. Ditanya sama Pak Rasidi, kenapa hanya tiga kalau memang seperti itu? Nah ini saudara-saudara, kenapa hanya tiga? Islam 20 aja kurang, masih bersaing dengan Hindu 1000, kenapa hanya tiga? Berarti yang paling sempurna Hindu, di bawah Hindu Islam, khususnya Ahli Sunnah wal Jamaah, setelah itu Kristen, kan gitu kan? Karena cuma tiga. Islam 20, 99, Hindu 1000, ndak main-main. Mbuh sing ditulis apa pokoknya 1000, ya kan? Apa seperti itu? Tidak. Kita harus menjelaskan bahwa kenapa Pak Hamdan Nabi penjelasannya seperti itu? Karena beliau hanya belajar Islam, tidak pernah belajar Bapak Gereja Purba, itu kelemahannya. Maka saya harus katakan sekarang waktunya kita menggali sejarah Gereja Purba. Jangan puas dengan gerakan Pentakosta abad 20. Kita kehilangan 19 abad sejarah kekristenan. Jangan hanya puas dengan reformasi Protestan. Kita akan kehilangan selama 14 abad pertama kekristenan. Jangan puas hanya gereja ritus Latin. Kita akan kehilangan 10 abad 1000 tahun pertama kekristenan. Maka kita harus belajar kekristenan dari para rasul, murid-muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul, konsili-konsili sampai zaman sekarang. Kan lengkap saudara-saudara. Begitu menghadapi gerakan-gerakan yang aneh, jawabannya mudah sekali. Tidak perlu harus cari referensi ke sana kemari. Referensinya pun dari Google kadang-kadang tidak lengkap. Tapi kita sudah sok tahu, merasa yang paling hebat kan? Itu sering kali terjadi. Siapa yang melupakan sejarah, dia sakit ingatan. Kan gitu kan dalilnya, ingat. Siapa yang melupakan sejarah, sakit ingatan. Nah saudara-saudara, kata dat dan sifat dipakai oleh bapak-bapak gereja ketika ungkapan-ungkapan Yunani, ungkapan Latin, ungkapan Aramaik diarabkan. Satu contoh misalnya, kata that artinya self tadi, himself, huwa datuhu, kata that dalam pengertian kedirian yang paling pokok, yaitu hakikat. Segala sesuatu itu kan puncaknya paling dalam itu kan hakikat, ya kan? Hakikat Allah itu diambil dari bahasa Yunani ousia, bukan usia bahasa Indonesia, ousia. Mia ousia tres hipostasis, satu ousia, satu dat yang dideskripsikan dalam 3 hipostasis. Ini pertama kali dalam bahasa Yunani. Lalu Tertullianus abad ketiga, dia merumuskan dalam bahasa Latin una substantia, satu substan, satu substansi
yang dideskripsikan dalam 3 persona. Ini abad ketiga, abad keempat. Abad pertama sudah ada kata ausia, tapi maknanya belum terlalu metafisik. Kemudian kata Yunani dan kata Latin ausia itu adalah substance, kemudian persona, hipostasis itu person bahasa Inggris, personality, ya kan? Kemudian kata Aram gnoma itu menjadi bahasa Arab ukhnum, jamaknya akonim. Ini yang kemudian masuk jadi bahasa Indonesia oknum. Tapi kata oknum yang dipakai untuk Tritunggal itu sekarang sudah rusak. Siapa yang merusak? Sigmund Freud yang rusak ini. Jadi dulu kata oknum, gnoma, hipostasis itu artinya adalah seperti metaphysical personality. Personality kepribadian secara metafisik. Apa metafisik? Meta di sebalik fisik yang kelihatan. Misalnya metafisik ya. Tuhan ada, manusia ada. Adanya manusia ini ada fisik. Adanya Tuhan ini metafisik. Kita manusia, Michael manusia, Madeporono, gitu. Nah, tidak tahu kan? Dia tidak tahu kalau tak ini, nah ini kapan lagi bisa ini, ya? Gitu, nggak tahu kan? Kira-kira berlaku untuk Tuhan apa enggak ini? Tidak, karena Tuhan itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Itulah person secara metafisik. Misalnya, kalau kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, alamatnya mana surga itu? Ayo sekarang, di mana alamatnya surga? Anda mesti ke atas begini, Bapa kami yang ada di surga. Ini posisi ibadah begini dalam bahasa Ibrani namanya yadah, mengadahkan tangan, ya kan? Apa ya Tuhan itu ada di sana? Tuhan ada di atas, Pak. Sebelum ditemukan pesawat terbang, orang membayangkan mungkin di balik awan ada Tuhan, ya kan? Begitu sekarang kita naik pesawat, pesawatnya menerobos awan, loh kok awannya ada di bawah pesawat? Di mana Tuhan itu? Tinggi itu maksudnya bukan arah, tapi batas mata keterbatasan kita. Itulah yang disebut surga. Surga itu bukan di sana atau di sini. Kenapa kalau begitu Tuhan Yesus kok naik ke surga digambarkan naik ke atas? Ini secara usil ditanyakan oleh Maurits Bucaille. Tuhannya orang Kristen terikat dengan ruang. Karena apa? Ketika Yesus naik ke atas, ke surga digambarkan Yesus mumbul ke atas. Ya kan? Terus saya jawab, untuk menggambarkan pergi ke surga yang paling tepat apa? Coba adegan kalau arah, Anda batasi dengan arah atas, bawah, utara, selatan, timur, barat. Pertama saya katakan, maka berangkatlah Yesus ke surga menuju ke sebelah barat naik perahu, apa seperti itu? Maka Yesus pergi ke surga menuju ke sebelah selatan, maka Yesus pergi ke surga menuju ke sebelah timur, maka Yesus pergi ke surga menuju ke sebelah utara. Nggak cocok semua. Maka pergilah Yesus ambles bumi seperti Raden Ontorjo, juga tidak cocok. Satu-satunya yang dilihat para murid secara fisik, Yesus naik ke atas. Jadi gambaran ini gambaran keterbatasan mata para murid, bukan gambaran tentang hakikat bagaimana surga itu sebenarnya. Gitu loh cara berpikirnya. Yohanes pasal 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya.
ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di Serami Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
edukasi rohani.